Oke, bro dan sis, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perawatan dan perbaikan sistem Programmed Full Injection khusus Honda Beat ISP. Oke, bro dan sis, di sini sudah ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, pada kesempatan kali ini kita coba ulas satu job sheet ya, atau satu job tentang 2.1 lah, ini tentang melaksanakan pengukuran tekanan pompa bahan bakar atau fuel pump. Nah, di sini sudah disediakan job sheet, kemudian ada standar pengukurannya yaitu 294 kilopascal, kemudian kalau dikonversikan ke dalam PSI yaitu sekitar 42 PSI. Nah, bagaimana standar operasional prosedur atau langkah-langkahnya dalam melaksanakan pengukuran tekanan pompa bahan bakar itu? Nah, caranya begini. Ketika bro dan sis sudah melepas cover atau di bawah jok itu ya sudah dibuka, kemudian mekanisme ini sudah dibuka, kemudian di sini nanti ada fitting dan soket input full pump. Nah, cara yang pertama adalah sebelum kita ukur, langkah pertama adalah kita kosongkan dulu di bagian sini ya. Nah, ini kita kosongkan dulu tekanan pompa bahan bakarnya. Cara pengosongannya adalah lepaskan konektor input full pump ini dilepas, soketnya ini dilepas, kemudian setelah lepas, kemudian hidupkan sepeda motor sampai betul-betul motor itu tidak bisa dihidupkan karena supaya tekanan pompa bahan bakarnya atau tekanan bensinnya itu kosong atau nol. Nah, setelah semuanya terkosongkan tekanannya, kemudian langkah selanjutnya yaitu full pump ya atau fuel pressure gauge. Nah, fuel pressure gauge ini kemudian dipasang sedemikian rupa ke dalam mekanisme full pump. Nah, ini kemudian setelah semuanya terpasang, ada fitting, ada konektor. Nah, ini sudah terpasang semua. Selanjutnya, sambungkan konektor input full pump yang tadi ini, yang nomor satu ini. Kemudian setelah disambungkan, yaitu yang pertama dilakukan adalah pengukuran tekanan. Nah, tekanannya ketika sudah semuanya terpasang, eh, langkah selanjutnya adalah kunci kontak on, kemudian hidupkan sepeda motor. Nah, ketika sepeda motor itu hidup, nanti di sini pada fuel pressure gauge akan menunjukkan, jarumnya akan bergerak, akan menunjukkan angka tertentu. Misal nih, kalau di sini adalah 294 kilopascal atau 42 PSI. Nah, misalkan nih ini fuel pressure gauge-nya pakai PSI, misalkan nanti di sini ada 43 atau 44 ya, tergantung kondisi motor ya. Misalkan nih di sini menunjukkan angka 44 PSI misalkan ini ya. Berarti nanti kita di sini harus menulisnya di sini hasilnya 44 PSI misalkan ini ya. Nah, kemudian kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini baik, nanti harus dicentang begitu. Nah, tetapi pada pengukuran tekanan ini nanti kita juga bisa sekaligus mengukur ini namanya apa? Mengukur kebocoran lah. Misalkan tadi nih ya, misalkan tadi ini pengukuran tekanan pada kondisi motor hidup. Nah, ketika kebocoran, kunci kontak kemudian di off kan, kemudian setelah di off kan itu coba kita kunci kontak on kembali, tapi jangan menghidupkan motor. Nanti si jarum ini akan bergerak ke atas, kemudian kita coba diamkan dulu sekitar 10 detik. Dan nanti 10 detik itu nanti jarum ini akan bergerak turun atau tidak. Nah, misalkan bergerak turun, berarti nanti ada kebocoran dalam sistem atau mekanisme fuel pump ini. Nanti bisa saja yang bocor adalah soket fittingnya di sini, atau di sini kan ada nanti semacam seal atau apa, atau ya intinya semacam seal atau perapat itu mungkin bocor. Nah, itu ketika kita melaksanakan pengukuran tekanan berarti ada dua job sekaligus yang kita kerjakan. Yang pertama ada pengukuran tekanan, yang kedua ada pengukuran kebocoran. Nih, misalkan ini 44 PSI, kemudian yang
selanjutnya tidak ada kebocoran, ya udah berarti di sini ditulis tidak ada kebocoran. Tidak ada kebocoran, tidak ada kebocoran. Oke. Nah, tidak ada kebocoran sistem, gitu aja nggak apa-apa. Nah, nih hasilnya tekanannya adalah misalkan di sini tekanan full pump. Nah, tekanan full pump ada 44 PSI. Hasilnya ini kemudian selanjutnya adalah tidak ada kebocoran sistem full pump. Nah, udah berarti kesimpulannya atau hasilnya di sini di checklist baik. Seperti itu untuk job sheet yang ini ya. Oke, Bro dan Sis, kita lanjutkan pertemuan perawatan dan perbaikan sistem injeksi di pertemuan selanjutnya. Oke, Bro dan Sis, terima kasih. Semoga bermanfaat.